Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya CPNS CAT Channel. Bagi teman-teman semua yang belum berlangganan channel ini, silakan terlebih dahulu tekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman semua dapat menerima update terbaru video-video saya. Di sini saya kembali akan membahas soal SK di CPNS P3K maupun soal sekolah kedinasan. Silakan disimak baik-baik dan jangan di skip-skip agar teman-teman semua mendapat pemahaman yang utuh. Kita masuk ke soal pertama. Pak Indra mampu menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 6 hari. Sedangkan Pak Tono mampu menyelesaikan pekerjaan yang sama dalam waktu 8 hari. Jika Pak Indra dan Pak Tono bekerja bersama-sama, maka waktu yang dibutuhkan adalah, kita lihat pembahasannya ya. Nah, di sini ada trik cepat untuk membahas soal seperti di atas. Misalkan Pak Indra dan Pak Tono kita simbolkan dengan A dan B ya. Maka rumusnya A dikali B dibagi A ditambah B sama dengan waktu Pak Indra 6 dikali 8, keduanya 6 dan 8 hari ya. Maka kita kalikan 6 kali 8 dibagi, kemudian kita tambahkan waktu yang dibutuhkan Pak Indra ditambah dengan waktu yang dibutuhkan oleh Pak Tono untuk menyelesaikan pekerjaan. Maka 6 kali 8 dibagi 6 ditambah 8. Seperti itu ya. Nah, 6 kali 8 48 dibagi penjumlahan keduanya 6 ditambah 8 14. Maka hasilnya adalah 3,42 hari. Nah, kita rubah ke jam ya, berapa hari dan berapa jam ya. 3 harinya sudah kita dapatkan 0,42, sisanya 0,42 kita rubah ke jam ya. Jadi 3 hari sisanya 0,42 hari kita rubah ke jam, kita kalikan dengan 24 jam karena satu hari ada 24 jam. Maka 3 hari 10 jam. Maka jawaban yang paling tepat adalah C ya, 3 hari 10 jam. Oke, kurasa mudah ya untuk menyelesaikan soal seperti di atas. Kita lanjut ke soal nomor 2. Perbandingan umur Septi dengan keponakannya sekarang adalah 3:1. Jika 4 tahun yang lalu perbandingan usia mereka adalah 5:1, berapakah usia Septi sekarang? Kita lihat pembahasannya. Misal Septi kita simbolkan dengan S ya, biar mudah. Keponakannya kita simbolkan dengan P. Sebagaimana diketahui dari soal, perbandingan umur Septi dan umur keponakannya adalah 3/1. Maka umur Septi sama dengan 3 dikali keponakannya. Ini kita dapatkan persamaan 1 ya. Nah, kemudian 4 tahun sebelumnya perbandingan umur keduanya adalah 5:1. Maka masing-masing kita kurangkan 4 ya. Septi dikurang 4 dibagi keponakannya dikurang 4 sama dengan 5/1. Umur Septi dikurang 4 sama dengan 5 dikali umur keponakan dikurang 4. Maka kita sederhanakan S dikurang 4 sama dengan ini dikali ya, 5 kali P dikurang 5 kali 4, 20. Kita sederhanakan lagi, umur Septi sama dengan 5P dikurang 16. Ini didapat persamaan kedua. Nah, langkah selanjutnya kita substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1.
Kita tulis persamaan satunya S sama dengan 3 dikali P. Persamaan 2-nya tadi S sama dengan 5P dikurang 16. Nah, kita substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1. 5P dikurang 16 sama dengan 3P. Kita sederhanakan. 5P dikurang 3P menjadi 2P. Ini 16 menjadi bilangan positif karena pindah ruas ya dari kiri ke kanan. Maka kita cari P-nya. P sama dengan 8 ya. 16 dibagi 2 adalah 8. Nah, kita ketahui umur keponakan Septi pada saat sekarang adalah 8 tahun. Maka untuk mencari nilai umur Septi, kita kembali ke persamaan 1 ya, karena yang ditanyakan adalah umur yang sekarang. Septi sama dengan 3 dikali P. Septi sama dengan 3 dikali umur keponakannya sekarang adalah 8. Maka umur Septi sekarang adalah 8 kali 3, 24. Jawabannya C ya, 24 tahun. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Jika 12% dari suatu bilangan adalah 43, maka 24% dari bilangan tersebut adalah... Kita lanjut ke pembahasannya. Nah, 12% dikali Pi sama dengan 43. Maka kita cari nilai Pi-nya. Pi sama dengan 43 dibagi 12%. Nah, untuk pernyataan kedua, 24% dikali Pi berapa ya? Maka 24% dikali 43 dibagi 12%. Kita substitusikan ya. Kedua persamaan ini kita substitusikan. 24% dikali 43 dibagi 12%. Yang ini ya. Nilai P ini kita masukkan ke persamaan. Maka 24% dibagi 12%, 2 ya. 2 dikali 43. Saya perjelas lagi ya. Nah, 24 dibagi 12 hasilnya adalah 2. 2 dikali 43 sama dengan 2 dikali 43 sama dengan 86. Jadi nilainya adalah 86. Seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 4. Jika hari ini adalah hari Jumat, maka 2000 hari ke depan adalah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis atau Jumat. Kita lihat cara pembahasannya ya. Nah, 2000 hari ke depan. Nah, 2000 hari ke depan kita bagi 7 ya. Kenapa dibagi 7? Karena kita dalam hari itu akan kembali ke hari yang sama dalam waktu 7 hari. Jadi kita bagi 7 ya. Dibagi 7 didapatlah 285. 285 ini sisanya masih 5 ya. Atau dengan kata lain 285 dikali 7 sama dengan 195. Sisanya masih ada 5 ya. Sisanya masih ada 5 hari karena didapatkan bilangan terbulatnya adalah 1995. Berarti sisanya masih ada 5 hari ya. Seperti ini pengoperasionalnya. Ya, bilangan yang paling mendekati 2000 adalah kita kalikan 285 dikali 7 adalah 1995. Inilah yang paling mendekati ya. Sehingga sisanya kita tambahkan saja dari hari ini ya, 5 hari setelah hari ini atau hari Jumat. Berarti Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu ya. Karena hari Jumat itu akan bertemu hari Jumat lagi di
1995 hari ke depan akan ketemu hari Jumat, sedangkan yang ditanyakan adalah 2000 hari ke depannya. Jadi kita tambahkan 5 hari ya. Setelah hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Jadi ketemunya di hari Rabu. Oke, itu saja. Kita lanjut soal berikutnya. Ini adalah bentuk soal padanan kata ya. Pesawat, bandara, sepadan dengan kata bus titik-titik. Nah, kita cermati dulu ya sebelum menjawab pertanyaan ini. Kita cermati dulu Pak hubungan katanya antara pesawat dan bandara. Mari kita bahas. Bandara adalah tempat pesawat berhenti. Kata ini akan sepadan dengan terminal adalah tempat berhenti bus. Jadi jawabannya adalah A ya, terminal. Kita kembali ke soal pesawat bandara. Pesawat akan berhenti di bandara, sebagaimana halnya kata ini akan sepadan dengan bus akan berhenti di terminal ya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut soal berikutnya. Soeharto lengser dari jabatannya sebagai Presiden RI pada tanggal 21 Mei 1998 yang menjabat selama 31 tahun, 32 tahun, 33 tahun, 34 tahun atau 35 tahun. Langsung saja kita jawab. Nah, Presiden Soeharto mulai menjabat dari tahun 1996 dan lengser pada tahun 1998 sehingga Soeharto menjabat sebagai presiden selama 32 tahun. Jadi jawabannya 32 tahun ya. Kita lanjut soal nomor 7. Pancasila disahkan oleh PPKI sebagai dasar falsafah negara Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus, 17 Agustus, 18 Agustus, 22 Juni 1945. Kita lihat pembahasannya. Pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah proklamasi kemerdekaan RI, dalam sidang resmi PPKI, Pancasila dibahas, disempurnakan, dan akhirnya disahkan oleh PPKI sebagai dasar filsafat resmi negara Republik Indonesia. Artinya, Pancasila disahkan sebagai dasar filsafat pada tanggal 18 Agustus. Jadi jawabannya 18 Agustus ya. Kita lanjut soal nomor 8. Peramban sinonimnya: A. Jejaring, B. Penjelajah, C. Peranti, D. Perangkat, atau E. Aplikasi. Kita lihat jawabannya. Peramban itu adalah istilah dalam dunia teknologi yang berarti penjelajah. Jadi jelas jawabannya adalah penjelajah ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, itu saja pembahasan kita pada kesempatan ini. Semoga kawan-kawan semua dengan menonton video ini dapat menambah bahan-bahan referensi kawan-kawan dalam menghadapi tes CPNS atau tes P3K atau sekolah kedinasan. Oke teman-teman, see you next time. Bye bye.